Sudah hampir 1 minggu lebih saya nggak upload video dikarenakan sakit. Mudah-mudahan di video kali ini saya bisa berbagi lagi kepada teman-teman dan sangat mengedukasi kepada teman-teman pemula. Kebetulan hari ini ada masuk motor Beat Karbu yang sedang saya kerjakan pembongkaran mesin. Karena ini motor ngebul, ngasap, jadi kita otomatis bongkar. Tapi saya yang di sini ingin bagikan adalah part-part yang ada di bagian blockhead Beat Karbu ini. Mungkin teman-teman juga yang masih pemula masih banyak yang nggak tahu di bagian blockhead ini ada apa aja dan cara pemasangannya bagaimana, juga cara merangkaikannya, penempatannya yang baik dan benar. Nah, saya bakal bagikan di video ini. Mudah-mudahan bisa manfaat. Salam sehat dari Bengkel JB Motor. Oke, ini videonya. Jikalau ada komentar-komentar miring di video saya sebelumnya, saya abaikan saja karena itu tidak membuat saya down untuk membagikan video. Karena di sini saya tidak membagikan kepada yang sudah pintar. Kita membagikan edukasi untuk sesama yang masih ingin belajar, karena saya juga masih belajar terus, karena belajar itu tidak ada batasan usia, berlanjut terus sampai benar-benar kita pahami. Nah, ini untuk teman-teman pemula yang belum tahu bagian-bagian part di dalam blockhead ini, saya kasih tahu ke teman-teman. Pertama, kita kasih unjuk ini bagian blockheadnya. Nah, ini bentuk blockhead dan ini tutupnya. Di sini ada karet head, di sini ada gigi sentrik, dan ada sepasang ring penahan perklep. Ada juga baut gigi sentrik sepasang, ada seal klep. Selanjutnya ini penahan tusuk sate, ada sepasang. Ini dekompresi pinnya, dan ini sepasang baut penutup head. Selanjutnya ini noken as, dan ini ada ring juga penahan perklep di atasnya, dan ada busi. Di bagian atasnya ada intake. Oke, kita lanjut untuk cara pemasangan dan rangkaiannya. Oke, langsung saja kita tunjukkan cara perangkaiannya seperti apa. Untuk mesin ini belum kita bersihkan karena saya bagikan hanya untuk memperlihatkan cara perangkaian saja. Nanti untuk pengerjaannya baru saya bersihkan semua dari kotor-kotoran. Nah, ini ada ring yang saya sebut tadi, ada sepasang penahan perklep. Kita pasang dulu di bagian ini ya, di bagian boss klep itu ada sebutan bossing klep. Oke, sudah terpasang. Ada dua, jangan sampai kurang. Selanjutnya kita pasang seal klep. Ini namanya seal klep. Jadi kita pasang di sini ya, di bagian boss klepnya. Aduh, jatuh lagi nih. Nah, kita pasang dulu ya sampai betul-betul rapat. Dan pastikan setiap pembongkaran ini seal klepnya harus diganti. Oke, sudah terpasang. Jadi ringnya di bawahnya kita tutup dengan seal klep. Selanjutnya kita pasang klep. Tapi jangan lupa penggantian klep ini kita harus sekir dulu. Nah, karena ini kita cuma peragakan saja, jadi saya kasih contoh seperti ini. Lanjut aja ya. Skip. Jangan sampai terbalik. Yang ukuran besar itu untuk bagian in atau bagian paling atas ya. In itu untuk masuk bensin, dan yang ini agak kecil bagian egg klepnya itu untuk buang ke knalpot. Jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya kita pasang perklepnya. Di perklep ini ada juga sebutannya kuku klep ya. Dia dua kecil. Ini barang kecil kadang-kadang bikin ribet. Kalau mental bisa hilang, bikin repot, pengerjaan kita jadi tertunda. Harganya juga lumayan, walaupun kecil-kecil cabai rawit, harganya lumayan mahal ya. Oke, kita pasang dulu perklepnya di situ. Jangan sampai miring, harus benar-benar presisi, harus pas. Kita pasang lagi perklep yang bagian atas. Jadi dua-duanya harus kita pasang. Kita rasa sudah cukup, tinggal pasang ring penahan perklepnya yang nantinya kuku klep ada di atasnya. Ada dua ya. Ini jangan sampai juga kelupaan dipasang. Pasti nggak bakal bisa kepasang kalau ring penutupnya nggak ada atau nggak terpasang.
Nah, kuku klepnya kita taruh di sini sepasang ya. Untuk satu klep dia ada sepasang. Ini buat kuncian. Fungsinya kuku klep nih, jangan sampai hilang. Kalau hilang bisa ribet dan berabe. Untuk pemasangannya kita tekan sampai benar-benar masuk. Nah, selanjutnya kita pasang ini noken asnya dari sini ya, pelan-pelan tapi pasti. Jadi harus betul posisi top noken asnya, jangan sampai terbalik. Nah, kita putar-putar sampai dia masuk. Setelah noken as masuk, kita pasang pelatu klep. Pelatu klep ini ada perbedaan ya. Untuk bagian X dia ada tonjolan seperti ini. Ini untuk penahan dekompresi. Dan satunya bagian in itu tidak ada bentuk tonjolan seperti itu. Kita pasang dan nanti ditahan dengan pin ya. Ada pin penahannya. Ini kita pasang bagian X dulu ya. Nah, sudah terpasang di situ. Selanjutnya kita pasang yang bagian in. Udah. Nah, kita sediakan pin pelatuknya. Ini buat penahan pelatuk. Jangan sampai nggak terpasang juga. Dan pasti nggak bakal bisa terpasang kalau dua ini nggak ada ya. Oke, posisinya yang ada drat baut di bagian luar supaya nanti waktu kita pembongkaran lagi mudah untuk pengambilannya. Dia ada drat bautnya, sedangkan bagian belakangnya itu polos. Oke, nah ini barang kecil namanya dekompresi. Ini kalau nggak terpasang suaranya bakal berisik. Barangnya kecil ya, seukuran apa nih, semacam besi kecil potongan rantai ya, segitu. Nah, untuk penahan bau tusuk sate dipasang di atasnya setelah kita naikkan ke mesin. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi penahan itu dua di atas, tapi jangan lupa yang tadi yang kecil itu dekompresi, jangan sampai nggak terpasang. Barang kecil itu bisa fatal. Motor bisa loncat-loncatan ya, seperti berebet tapi bukan berebet. Terus yang kedua, motor suaranya bakal berisik. Jadi kalau nggak ada, seandainya hilang atau apa, buat aja dari besi kecil yang ukurannya pas pada lubang yang tadi ya. Itu fatal banget kalau nggak terpasang. Motor kita susah untuk hidup, terus juga bakalnya walaupun hidup nanti loncat-loncatan. Ini karet head nanti dipasang di bagian itu, nah, di bagian tutupnya. Setelah presisi nanti kita pasang, tapi setelah mesin naik. Begitu teman-teman, dari semua rangkaian di bagian block head bit ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dari bengkel JB Motor. Semangat, sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow untuk support akun saya. Terima kasih.